Terima kasih Anda masih bersama berita dan bincang terkini pemirsa. Aksi unjuk rasa ratusan warga 6 desa di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan nyaris ricuh. Kericuhan ini hampir terjadi karena warga kecewa dengan respon pemerintah setempat yang lamban dalam menyikapi tuntutan pencabutan izin PT Musi Hutan Persada. Aksi protes warga ini nyaris ricuh karena warga kecewa dengan respon pemerintah setempat yang lamban dalam hal tuntutan pencabutan izin PT Musi Hutan Persada atau MHP setelah menyerobot lahan tanam warga seluas 5.790 hektar sejak tahun 1992. Aksi warga ini bukan yang pertama kali, di mana sebelumnya sudah 4 kali ratusan warga melakukan aksi yang sama, menuntut pemerintah Kabupaten Musirawas untuk meninjau kembali tapal batas lahan warga yang telah dicaplok oleh PT MHP. PT MHP dengan masyarakat HTI sepakat? Maka dari itu Bapak-Bapak Bupati, Dewan, kita sepakat 30. Ratusan warga yang mengaku telah kecewa dengan kinerja tim terpadu bentukan Pemkab Musirawas ini akan menginap di halaman kantor Pemkab guna menunggu hasil pertemuan dengan pihak perusahaan PT MHP. Aksi sempat mereda setelah hadirnya Bupati Musirawas Ridwan Mukti. Dalam orasinya, Bupati Musirawas di hadapan ratusan warga mengancam dirinya akan menyetop aktivitas PT MHP bila Kementerian Kehutanan tidak segera menyelesaikan sengketa ini. Yeda katek jawaban dari pusat KG, kita Bupati merekomendasikan agar MHP itu dicabut. Setuju! Setuju ya? Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sukma Aldino melaporkan. Ratusan petani yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 atau GNP 33 menggelar aksi jalan kaki menuju Jakarta. Aksi ini dilakukan guna memperjuangkan hak atas pengelolaan sebagian tanah yang dikuasai PT PN 7 Cinta Manis Ogan Ilir, Sumatera Selatan agar dikembalikan lagi kepada masyarakat. Ratusan petani tersebut memulai aksi unjuk rasa di halaman perkantoran pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Pengunjuk rasa umumnya terdiri dari perempuan, bahkan ada juga pria yang sudah lanjut usia. Setelah lebih kurang 1 jam mereka menyampaikan orasi, para pengunjuk rasa tersebut langsung menggelar aksi jalan kaki menuju Jakarta dengan membawa beberapa spanduk bendera GPPB serta baliho yang bertuliskan Gerakan Nasional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya tanah untuk kemakmuran rakyat. Sebanyak 6.000 kepala keluarga dari 22 desa di Kabupaten Ogan Ilir menjadi korban pengelolaan tanah PT PN 7 yang tidak mensejahterakan masyarakat. Setelah 48 jam berjalan, ratusan petani melintasi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang akan memasuki Provinsi Lampung. Aksi pejalan kaki ratusan petani tersebut berjalan lancar, serta tidak mengganggu jalannya arus lalu lintas. Juru bicara GPPB, Eka Subakti, mengatakan ratusan petani akan mendatangi kantor Presiden dan Kementerian BUMN untuk mengadukan nasib mereka. Dalam rangka menuntut, ada 4 tuntutan yang akan kita desakkan kepada negara. Pertama adalah pelaksanaan ke negara, ke Presiden, ke Menteri BUMN, kemudian ke BPN RI, dan ke KPK. Apa tuntutan itu, Pak? Kita mendesak negara untuk segera melaksanakan konstitusi nasional, amanat Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945 Pasal 33. Kita meminta negara untuk memberikan hak atas tanah, apakah itu hak pemilikan lahan atau kemudian HGU. Jadi para petani tidak menargetkan lama waktu perjalanan ke Jakarta. Namun pesan kepada Presiden untuk menyelesaikan sengketa lahan menjadi modal utama perjalanan ratusan petani. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sefti Feriansyah melaporkan. Mahkamah Konstitusi MK dan Komisi Yudisial KY Rabu menggelar pertemuan di Gedung Mahkamah Konstitusi. Pertemuan tersebut membahas tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan Mahkamah Konstitusi Perpu MK. Pertemuan sendiri berlangsung secara tertutup.
Menindaklanjuti dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan Mahkamah Konstitusi Perpu MK oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Mahkamah Konstitusi MK menggelar pertemuan dengan Komisi Yudisial guna membahas hal tersebut. Pertemuan yang sebenarnya sudah diagendakan jauh hari sebelumnya ini dilangsungkan secara tertutup selama kurang lebih 60 menit. Usai pertemuan, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas Perpu MK, khususnya pembentukan Majelis Kehormatan. Menurutnya, Majelis Kehormatan adalah hal penting yang harus segera dibahas oleh kedua pihak. Masalah yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan Perpu yang kita ketahui bersama. Di dalam Perpu itu ada dua yang harus kita bicarakan, antara lembaga Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial, yaitu sehubungan dengan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi kita semua antara MK dan KY sepakat bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2013 adalah produk peraturan perundangan yang kita akui sebagai hukum positif. Senada dengan Arief, Komisioner Komisi Yudisial KY Taufikur Rahman Syahuri mengatakan, berdasar dari Perpu itu yang mengamanatkan MK dan KY untuk membuat peraturan bersama, yakni mengenai pedoman dan kode etik perilaku hakim dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Maka kedua belah pihak telah bersepakat membentuk sebuah tim untuk membuat peraturan bersama. Dan kami sudah bersepakat akan membentuk tim ya, untuk membuat peraturan bersama. Jadi nanti dari Komisi Yudisial akan menunjuk beberapa orang, dari Mahkamah Konstitusi juga demikian. Nah, nanti tim itulah nanti yang akan membahas peraturan bersama itu sampai selesai. Dengan adanya pertemuan ini, MK dan KY berharap bisa dengan cepat membentuk Dewan Kehormatan agar dapat mengawasi kinerja para hakim konstitusi. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi, tetaplah bersama kami.